Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan dan menerangkan materi tema 5E, subtema 1, pembelajaran 5. Mata pelajaran IPA tentang siklus hidup hewan. Seperti yang kita tahu, kalau setiap makhluk hidup memiliki atau akan mengalami siklus hidup atau daur hidup. Apa yang dimaksud siklus hidup? Siklus hidup adalah sebuah tahapan atau rangkaian peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang, secara tetap dan teratur dalam kehidupan makhluk hidup. Jadi dari lahir hingga mati. Sama halnya seperti manusia. Manusia mengalami siklus hidup. Dari kita dilahirkan oleh ibu kita, lalu dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua, dan nanti akhirnya meninggal. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan halaman 36 dan 37 tentang siklus hidup hewan. Jadi, setiap hewan itu memiliki siklus hidupnya sendiri. Ada yang lahir dengan bentuk yang mirip dengan induknya, namun ada juga hewan yang lahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk secara bertahapan menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Nah, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Jadi, ada hewan yang melewati tahap metamorfosis, ada yang tidak melewati tahap metamorfosis. Ya, yang pertama, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Jadi, hewan-hewan yang tanpa metamorfosis ini seperti pada hewan-hewan mamalia, reptil, burung, ikan, dan sebagainya. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Contohnya apa? Contohnya kucing, terus apa lagi? Kambing dan sebagainya. Jadi hewan mamalia contohnya kucing. Kucing dari awal dilahirkan oleh induknya itu bentuknya sama dengan induknya atau mirip dengan induknya. Yang berbeda hanya dia bertambah ukuran. Dari kucingnya yang masih kecil, yang masih bayi, terus menjadi kucing yang sedang, lalu menjadi kucing yang dewasa. Nah, sama halnya yang terjadi pada burung. Bisa kalian lihat di sini ada contoh siklus hidup burung kanari ya, pada halaman 36 di buku tema 5E. Nah, siklus hidup burung ini berasal dari telur, lalu ke anak burung yang menetas. Sudah menetas telurnya, lalu menjadi anak burung, lalu burung dewasa. Nah, nanti burung dewasa akan menghasilkan telur lagi. Begitupun seterusnya secara teratur dan bertahap. Yang kedua, ada siklus hidup dengan metamorfosis. Dalam siklus hidup dengan metamorfosis ada beberapa jenis hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, capung, dan sebagainya. Nah, jadi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis akan menyerupai induknya setelah mereka mengalami beberapa perubahan. Nah, dalam metamorfosis juga ada dua jenis. Ada yang namanya metamorfosis sempurna, ada yang metamorfosis tidak sempurna. Kita bahas dari metamorfosis sempurna ya. Pada metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu dikatakan sebagai metamorfosis sempurna karena melewati 4 tahapan, dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu. Bisa kalian lihat pada halaman 37.
Di sini ada proses metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu ya. Ya, jadi setelah kupu-kupu betina dewasa akan menghasilkan telur. Nah, telur-telur itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva ini disebut juga dengan ulat yang kita tahu. Nah, ulat akan memakan daun hingga menjadi bertambah besar. Ulat menghasilkan liur yang dapat mengeras membentuk benang-benang halus. Benang-benang halus tersebut digunakan untuk membungkus dirinya sehingga berbentuk kepompong atau yang kita sebut pupa. Nah, kepompong diam dan tidak dimakan. Di dalam kepompong, ulat terus mengalami perubahan bentuk tubuh. Jika perubahan bentuknya sudah sempurna, maka kepompong membuka dan keluarlah menjadi kupu-kupu. Seperti itu. Selanjutnya, contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak. Nah, dalam katak ini melewati 3 tahapan yaitu telur, kecebong, lalu katak dewasa. Nah, jadi setelah dewasa, katak betina itu mengeluarkan sel-sel telur ke dalam air. Lalu katak jantan juga akan mengeluarkan spermanya ke dalam air. Selanjutnya, sel telur akan dibuahi sperma di dalam air. Nah, telur-telur yang sudah dibuahi itu akan menetas dan menjadi kecebong atau berudu. Bisa kalian lihat di halaman 38. Di sini ada metamorfosis katak ya. Bisa kalian lihat di sini dari katak dewasa menghasilkan telur, lalu telur-telurnya menetas menjadi kecebong, kemudian mulai muncul kaki belakang dan kaki depan pada kataknya, lalu kataknya berekor dan menjadi katak dewasa gitu. Nah, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini karena bentuk hewan yang baru menetas itu mirip dengan induknya, tapi masih ada beberapa bagian yang kurang lengkap atau belum terbentuk, misalnya sayap dan sebagainya. Contoh hewannya itu ada capung dan kecoa. Nah, di sini ada ya. Jadi dari capung betina dewasa bertelur di air. Nah, di sini capung betina dewasa bertelur di air, kemudian membentuk nimfa. Nimfa itu capung muda ya, hewan muda dari capung. Nah, kemudian mulai tumbuh sayapnya menjadi capung muda. Kemudian setelah itu menjadi capung dewasa. Sama seperti capung, kecoa merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena setelah kecoa betina bertelur, telur itu akan menetas menjadi kecoa muda atau yang tadi disebut nimfa. Nah, nimfa ini merupakan sama bentuknya seperti kecoa dewasa, namun berwarnanya lebih muda, terus belum memiliki sayap. Nah, seiring berjalannya waktu nanti nimfa ini akan bertumbuh-tumbuh seperti capung tadi menjadi kecoa yang dewasa dan memiliki sayap. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.